Ah, dalam sekali, Ci, terima kasih untuk kata-kata yang indah. Deborah kok nangis? Tapi memang terharu ya kalau ada seseorang. Sangat terberkati sekali. Thank you, so blessed. Thank you. Cuman Tuhan yang bisa begitu. Ci, bagaimana jika Tuhan tidak mendengar doaku? Teman-teman percaya nggak? Saya selalu menjawab bahwa saya tidak pernah tidak dijawab sama Tuhan berdoa saya. Saya tidak pernah tidak dijawab sama Tuhan. Saya pikir-pikir lagi, apa ya yang doa saya nggak dijawab sama Tuhan? Terus saya sampai kepada satu titik, mana mungkin semua yang saya minta dikasih sama Tuhan? Pasti kan ada kan permohonan-permohonan saya yang nggak terkabul. Kok saya bisa berpikir bahwa saya itu tidak pernah doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Lalu apa ya yang membuat saya berpikir seperti itu? Pada waktu Tuhan tidak menjawab doa saya mencari terus apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya mencoba menyamakan doa saya dan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika permohonan saya itu nggak sama dengan yang Tuhan mau, ya saya menunggu. Saya menunggu di hadapan Tuhan, saya meminta sambil mencari apa yang Tuhan mau. Jadi, pada akhirnya saya sama nih. Oh, Tuhan tuh maunya begitu. Jadi yang saya minta saya samain nih. Ketika udah sama, yang saya minta ya apa yang Tuhan mau kasih. Jadi apa yang saya minta nggak mungkin nggak Tuhan kasih. Karena memang itu yang mau Tuhan kasih. Nah, saya pernah baca ilustrasi seperti ini. Ada seorang ayah pingin kasih sepeda warna biru ke anaknya. Sebelum dia kasih sepeda warna biru itu, dia tuh udah beli sepedanya dan disimpan di gudang. Anaknya nggak tahu. Setiap hari nih kalau dia anterin anaknya ke sekolah atau kemana, dia selalu bilang, kamu tahu nggak nak, kamu tuh seharusnya punya sepeda. Terus anaknya bilang, wah iya Pak ya, punya sepeda enak, nanti kamu bisa main sepeda di sore hari, bisa pergi sama temanmu, bisa bersepeda di dekat pantai, bisa pergi ke sekolah naik sepeda sendiri. Jadi anaknya itu dibuat suka dan ingin punya sepeda. Akhirnya anaknya itu memang benar-benar jadi ingin punya sepeda. Nah, belum selesai nih, setelah berapa hari papanya bilang lagi, gimana, kamu pingin punya sepeda? Iya, pingin Pak punya sepeda. Nah, Papa merasa sepeda yang cocok buat kamu itu sepeda warna biru. Kenapa Pak kok biru? Iya, warna biru itu bagus, cocok deh buat kamu. Pasti keren kalau kamu pakai sepeda warna biru. Jadi anaknya itu di dalam pikirannya sudah dibawa kepada satu pengertian bahwa aku itu ingin punya sepeda, bukan sembarang sepeda, tapi sepeda warna biru. Nah, sampai satu hari dia bilang gini sama papanya, Pak, aku minta sepeda warna biru. Dapat nggak, saya tanya. Waktu dia bilang sama papanya, Pak, saya minta sepeda, saya mau sepeda warna biru. Dapat nggak? Persis nggak seperti yang dia inginkan. Papanya tinggal buka gudangnya dan dia bilang, ini sepeda warna biru buat kamu. Kenapa? Karena yang dia minta itu udah dibawa sama Tuhan. Apa yang mau dikasih Tuhan, itu yang kamu minta. Jadi yang kamu minta ya pasti dijawab. Nah, saya merasa bahwa nggak pernah doa saya nggak dijawab Tuhan, karena ketika saya tidak dijawab, tidak diberi, tidak dikabulkan, tuh saya menunggu. Saya mencari kehendak Tuhan, sampai tiba-tiba tuh saya udah lupa keinginan saya itu apa. Yang saya ingat, yang saya dapatkan, oh Tuhan maunya ini. Dan tanpa sadar tuh keinginan saya tuh kayak digeser gitu loh. Geser, ngikutin keinginan hati Tuhan. Jadi persislah apa yang saya minta, yang seperti Tuhan mau kasih. Jadi apa yang saya minta, Tuhan memberikan seperti yang Dia mau berikan kepada saya. Sebelum mengakhiri session IG Live, karena cepat banget ya. Oh ya, di buku Dear God ini itu juga ada kolom-kolom yang membantu untuk teman-teman mencari apa yang mengganggu teman-teman, perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman yang mengganggu teman-teman, sehingga teman-teman itu menjadi sebuah pribadi yang nggak maksimal. Misalnya ada tulisan seperti ini, Tuhan, terima kasih sudah menyelipkan kenangan bahagia di antara masa-masa gelapku. Aku ingin menyimpannya selalu.
untuk mengingatkanku bahwa dulu ketika aku menangis ternyata kau ada di sana. Dan inilah kenangan manis yang tersimpan di balik kenangan pahitku. Jadi kayak ada kolom-kolomnya begitu. Terus, dan inilah orang-orang terluka yang melukaiku yang harus kuampuni. Nah, jadi ini tuh kan ada yang tanya tuh, Ci, apa sih bedanya Dear God sama Dear God Journal? Sama, Dear God itu buku, tapi saya sering juga sebutinnya Dear God Journal karena ini tuh kayak jurnal, karena kan ada tulisannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus ada isian-isian di bawahnya begitu. Jadi setiap percakapan ada isiannya begini untuk menulis. Dan orang sering tanya, apa yang perlu ditulis ya Ci gitu ya. Sebenarnya itu apa aja gitu loh, bisa yang berkaitan dengan tema atau yang teman-teman lagi rasain, kepingin ngobrol apa aja, tulis aja gitu loh. Jadi datang sama Tuhan tuh nggak perlu pakai kata-kata yang indah, rapi dan puitis. Kalau bisa sih ya nggak apa-apa, tapi nggak harus. Kita ngobrolnya tuh yang dalam, yang dekat, yang intim, itu aja sih prinsipnya. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh orang sering salah kaprah kalau datang sama Tuhan tuh pinginnya formal, kata-katanya harus tertata rapi. Bukan nggak boleh ya, maksudnya kalau kita nyiapin begitu juga baik. Tapi kalau kita merasa, aduh aku nggak bisa berdoa yang baik, terus kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan dalam doa, hanya gara-gara nggak bisa nata kata-kata yang baik, kan salah. Sebenarnya lebih akrab mana? Waktu kita pergi sama seseorang, kita ngobrolnya kita tata banget. Saya selamat malam, mari makan. Oh iya, bagaimana kabarmu? Kan bagus tuh, tapi kan kesannya nggak akrab kan. Kalau kita akrab kan pasti ngobrolnya enak, santai, nggak usah ditata, ya keluar aja seperti yang kita mau ngomong gitu. Kemarin aku lagi ngalamin ini loh. Oh ya kemarin aku coba makanan ini enak loh. Terus kemarin aku punya pengalamannya, aku lagi jengkel banget. Akrab mana? Akrab ketika kita tuh bisa mengungkapkan perasaan kita tuh dengan bebas, bukan dibatasi dengan kata-kata. Nah itu yang saya ingin ajarkan dan bagikan ke teman-teman. Kalau misalnya nulis, nggak usah mikir mau nulis apa ya Ci, tulis aja kata-kata yang keluar dari hati. Kadang cuma satu kata, misalnya Tuhan aku capek, Tuhan aku rindu. Nah, belajar mengungkapkan perasaan seperti itu sehingga bisa ngerasain Tuhan itu benar-benar hadir dan hidup dan dekat sama kita. Ada suara udel saya, Puki, sorry. Ci, aku mau dengar bisikan suara Tuhan. Aku hampir putus asa karena masalah yang saya alami. Iya, datang sama Tuhan. Minta suara Tuhan berbicara sama kita. Tuhan jawab aku, Tuhan dengar aku, Tuhan tuntun aku. Berjalan bersama Tuhan di pagi hari, berjalan bersama Tuhan di sore hari, berjalan bersama Tuhan di malam hari. Jadi bukan hanya pada waktu kamu berdoa aja, bukan pada waktu pergi ke rumah ibadah aja, setiap hari, setiap saat. Sering-sering live IG ya Ci, bahas-bahas pesan teduh yang bikin hati tenang. Sebenarnya senang sih bagi-bagiin pesan teduh, dan berharap kalau ini berjalan baik, saya bisa live IG seminggu sekali aja, supaya YouTube saya ada konten yang saya nggak harus prepare. Soalnya bikin video teduh di YouTube yang teman-teman perhatikan selama ini tuh, itu tuh bener-bener memakan waktu banget. Editnya bisa sampai malam-malam, syutingnya bisa lama. Jadi saya mikir kalau misalnya live IG kan spontan nih, ngobrol, sharing, ya ada disiapin sedikit lah beberapa bahan yang nanti bisa dibagikan. Tapi kan ya nggak harus perfect banget gitu loh. Tapi sebenarnya yang terlalu perfeksionis itu saya sih. Inginnya videonya tuh bagus, rapi, indah gitu. Jadi sekarang udah mulai, ya udahlah, yang penting materinya bisa memberkati. Saya baca satu bagian dari Dear God season yang ketiga ya. Kau tak sebahagia itu, kau tak sekuat itu, kau tak setertawa itu, kau tak setenang itu. Mengapa engkau tidak berhenti berpura-pura? Kau tidak harus bertanggung jawab membahagiakan semua orang. Kau tidak harus membuat mereka bertepuk tangan. Karena
setelah layar panggung dramamu tertutup, dan ketika peranmu selesai, tidak satu penonton dunia ini peduli jika kau menangis di ujung ruangan. Lalu untuk apa kau bersandiwara? Siapa sebenarnya yang ingin kau bohongi? Dan untuk apa menghancurkan dirimu demi sebuah pertunjukan?